12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Nah, kasih tinggi-tinggi semua. Jadi berarti yang ada di ruangan ini, yang di depan bunda-bunda itu adalah usia anak. Dek, karena anak adalah usia 0 sampai 18 tahun, termasuk yang ada di dalam kandungan. Pasti kita sering mendengar yang namanya bullying, Nak Dik. Biasa mendengar? Apa itu bullying? Angkat tangan. Angkat tangan, apa itu bullying? Ayo, Bunda mau tahu. Apa itu bullying? Jangan malu-malu, nak sayang. Kita harus berani. Anak harus berani karena anak adalah masa depan bangsa. Siapa yang tahu bullying? Ayo. Ya. Sini kena. Berdiri. Berdiri. Apa nama tak? Ya. Apa itu bullying? Pembulian. Ya, pembulian apa? Fisik. Terus apa penyebabnya bullying? Ya, silakan duduk. Apa itu bullying? Tadi siapa? Asira sudah sampaikan pembulian itu bisa dilakukan secara fisik. Apa lagi? Apa lagi? Bullying atau biasa juga disebut perundungan. Perundungan, Adik. Jadi bullying itu adalah suatu perbuatan yang bisa menyebabkan seorang menderita. Bisa saja fisik, psikis. Nah, seperti yang terjadi baru-baru di salah satu sekolah terjadi pembulian. Apakah misalnya saya elek, si Bece itu cebol. Apakah itu bullying? Bullying. Terus saya bilang, kau ya jeleknya bajumu. Apakah itu bullying? Ya. Jadi bullying itu bisa menyebabkan seseorang menderita. Sampai akibatnya bullying, nak, malah biasa menyebabkan korban nyawa. Kalau sudah kepikiran, salah satu contoh, nak. Tapi alhamdulillah, ini bunda-bunda hadir di tengah-tengah kita, dari Puspaga, dari P2TP2A, supaya kita semua tidak mengalami yang namanya bullying. Supaya kita semua bukan pelaku bullying. Berjanji, Ki, hari ini kita semua yang ada di dalam ruang ini bukan pelaku bullying. Siap? Anak-anakku harus menjadi pelopor dan pelapor untuk mencegah terjadinya bullying yang ada di sekolah ini. Masukin, nak sayang. Luar biasa ini. Ini adalah anak-anak masa depannya Bantaeng. Calon-calon generasi emasnya Bantaeng. Masukin, nak sayang. Masukin, nak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masukin, nak sayang. Kalau saya lihat peserta hari ini sudah terpancar bahwasanya anak-anakku akan menjadi pelopor dan pelapor, tidak akan terjadi bullying di sekolah ini. Tepuk tangan dulu. Ada salah satu contoh, nak, kasus bullying sampai bisa menyebabkan kematian. Tapi alhamdulillah dibantai luar biasa.
Luar biasa bunda-bunda mengedukasi anak-anak sehingga tidak terjadi sampai separah itu. Salah satu contoh nak, ada kasus karena anak kasihan sebenarnya dia ikut seleksi tilawatil Quran. Tapi pada saat itu tiba-tiba langsung panitia mengatakan kau tidak bisa ikut padahal sudah semangat 45. Apa yang terjadi? Yang terjadi nak, beberapa hari kemudian anak tersebut mengurung diri. Semangat belajarnya sudah tidak ada. Untuk cepat diantisipasi oleh sang orang tua, melapor ke Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Anak-anak diberi edukasi, diberi semangat, supaya tumbuh lagi semangatnya, semangat percaya dirinya. Selama 3 hari berturut-turut, alhamdulillah. 1 minggu kemudian rasa percaya diri anak tersebut kembali muncul dan berprestasi secara akademik di sekolahnya. Luar biasa. Jadi tolong nak, kalau ada masalah tak, jangan dipendam. Curhat ke orang tua. Satu pesan bunda, jangan sembarang curhat ke orang lain. Curhat ke orang tua tak. Tidak ada itu yang kalah kalau kita curhat ke orang tua. Dan jangan lupa curhat kepada yang di atas. Kita jangan pernah lalai sholat. Dahsyatnya nak yang namanya sholat tahajud. Bunda pernah rasakan. Di tahun 99 pada saat bunda mendaftar CPNS. 7 malam berturut-turut nak. Bunda sholat tahajud. Dan alhamdulillah. Di malam yang ke-7. Akhirnya datanglah berita yang menggembirakan kepada bunda. Bahwasanya bunda lolos CPNS. Tanpa sepeser pun uang bunda keluar. Dahsyatnya juga restu orang tua. Utamanya mama. Setiap kita bepergian, jangan lupa pamit nak sayang. Cium. Cium tangan bunda tak, mama tak. Hisap, yang ini hisap. Hisap, minta restu. Insya Allah, restu daripada orang tua kita akan diijabah. Kalau memang kita betul-betul ikhlas. Jujur, nah ini pengalaman pribadi bunda. Saya tidak mengambil contoh dari luar, ini pengalamannya bunda. Dulu, waktu orang tua bunda masih hidup, setiap bunda keluar pamit, izin, mencium ini, tangan, kening, minta restu. Alhamdulillah, luar biasa nikmatnya yang bunda rasakan. Restu dari orang tua, doa dari orang tua, sehingga bisa bunda berdiri di depannya anak-anak, mengajarkan kebaikan-kebaikan. Itu. Jujur nak, kalau bunda lihat anak-anak seperti ini, luar biasa kita nanti generasinya Kabupaten Bantaeng. Ya, duduk rapi nak saya, duduk rapi. Lupa tahu tadi bunda coba tidak pakai meja, jadi kita duduk melantai lebih bagus. Jadi perhatikan apa yang bunda sampaikan hari ini, karena di akhir nanti bunda akan membuat pertanyaan yang akan dijawab oleh anak-anakku sekalian. Itu. Dan ada rewardnya. Sebentar. Jadi pertama tadi kita mulai dari anak. Anak itu adalah usia 0 sampai 18 tahun. Termasuk yang ada dalam kandungan. Terus yang tadi bunda sudah sampai apa itu bullying. Bullying. Terus. Dan kita ketahui bahwasanya di Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada juga yang namanya 10 hak anak. 10 hak anak itu salah satunya adalah hak anak untuk mendapatkan
pendidikan. Sebentar saya akan saling sharing dengan Bunda Irda. Bunda Irda juga akan menyampaikan karena Bunda Irda yang banyak mengkonseling orang. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Bisa di sini, nah, bisa di sini. Sekian. Waalaikumsalam. Ya, Bunda ingatkan nak Sayandi, kita harus duduk yang rapi. Kita harus duduk yang rapi. Kalau ada tamu di rumah tak, jangan lupa kita sebagai tuan rumah yang baik, misalnya ada tamunya orang tua tak, kita jangan ikut nimbrung nak di Sayandi. Ya, halo, kalau ada tamu di rumah tak, tamunya orang tua tak, kita anak-anakku jangan ikut nimbrung nak Sayandi. Terus kalau ada tamu di rumah tak, jangan pernah ada yang kasih naik kaki di kursi. Kita harus tahu adab namanya. Sayang. Tadi saya Bunda bilang di Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada 10 hak anak yang harus anak-anakku ketahui. Salah satunya hak untuk mendapatkan pendidikan. Seperti yang kita sudah laksanakan. Kalian semua menimba ilmu di sini untuk mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan agama. Luar biasa, karena ini memang yang harus nak. Pendidikan agama harus ditanamkan sejak dini. Di Bantaeng juga ada yang namanya itu nak PATPM. PATPM, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Bunda-bunda semua yang ada di depan itu juga tugasnya untuk bagaimana sehingga kerja-kerja PATPM itu bisa sampai ke tengah masyarakat, terutama anak-anakku semua. Jadi PATPM itu mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat kabupaten kota. Programnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. Nah ini, mulai dari tingkat pusat, kegiatannya termasuk juga kinerja dan cakupannya. Cakupannya terkait norma, selebritasnya mengenai menghindari kekerasan. Kualitasnya respon terhadap kekerasan, keberlanjutan, dampak daripada kekerasan itu supaya bisa menurun. Jadi ini sudah kentara bahwasanya akuntabilitasnya itu kecakapan menghindari kekerasan. Salah satunya itu tadi yang Bunda katakan adalah bullying. Supaya kita terhindar dari kekerasan. Karena bullying adalah bagian daripada kekerasan. Ini, lanjut. Nah, regulasi dan tata kelola organisasi PATPM.
Mulai dari tingkat pusat, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, di tingkat desa dan kelurahan. Kalau di Kabupaten Bantaeng alhamdulillah 46 desa ditambah dengan 12 kelurahan itu sudah ada PATBM-nya. Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat itu adalah PATBM. Ingat-ingat, Kede. PATBM itu apa? Termasuk di tingkat desa dan kelurahan. Kalau di Letak ini sudah masuk Bunda Sita PATBM-nya? Masuk. Nah, jadi setiap ada anak yang mengalami kekerasan, nak, melapor maki ke PATBM, ada juga di sebelah di kantor lurah, karena di PATBM itu anggotanya mulai dari lurah, PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan kader. Lanjut. Tata kelola organisasi di kabupaten kota. Nah ini, penanggung jawab penyelenggaraan koordinasi di kabupaten kota itu adalah ada di Dinas PMD, PPPA, kalau di Bantaeng. Kalau di kabupaten lain itu juga tetap ada di Dinas PMD, PPPA-nya. Karena masing-masing kabupaten kota itu beda. Ada yang berdiri sendiri, Dinas PPPA namanya, ada yang bergabung dengan Dinas Sosial. Setiap badan dinas melaksanakan kegiatan mendukung pengembangan PATBM sesuai tupoksinya. Lanjut. Nah. Tata kelola organisasi kabupaten kota. Mengidentifikasi dan mensinergikan regulasi kebijakan program yang mendorong peran masyarakat. Mengupayakan penguatan komitmen pemerintah kabupaten kota, kecamatan, desa dalam pengembangan PATBM. Menggerakkan organisasi non-pemerintah, perusahaan dan perguruan tinggi di kabupaten kota untuk memberikan dukungan bagi pengembangan PATBM di desa kelurahan. Sosialisasi program pengembangan PATBM di desa kelurahan. Jadi hari ini adalah suatu bentuk sosialisasi karena sudah ada materi yang akan disampaikan yang diselipkan di dalamnya terkait bullying. Bullying karena kita ketahui seperti yang pernah terjadi di salah satu sekolah, nak, terjadi bullying dan akhirnya apa yang terjadi? Pelaku itu mendapat predikat anak berhadapan dengan hukum. Kalau anak sudah berhadapan dengan hukum, nak, astagfirullah, otomatis masa depan tak itu tidak ini. Karena apa? Ada mempredikat tak anak berhadapan dengan hukum. Kalau pelakunya anak, korban juga anak. Jadi dua-duanya sebenarnya kita dari Dinas PMD PPA dengan bunda-bunda semua anak, kita harus melindungi baik korban ataupun pelaku. Tapi kalau pelakunya sudah berpredikat ABH, itu yang harus kita pikirkan bersama. Karena sudah ada sisi kelam tak, sudah ada rapor merata. Misalnya mau mendaftar perguruan tinggi atau mendaftar pekerja, otomatis terhambat karena ada rapor merata, sudah ada catatan merah di situ. Apa? Anak yang berhadapan dengan hukum. Pikirkan baik-baik, nak. Semoga kita di sini terhindar dari yang namanya pelaku. Pelaku dan upayakan kita bukan juga korban dari bullying tersebut. Kalian duduk di sini adalah bersaudara. Saling kasih mengasihi kena saya. Lanjut. Tata kelola organisasi di kabupaten kota. Tugas dari fasilitator dalam melaksanakan pendampingan memfasilitasi pengembangan jejaring, penggalangan dukungan untuk penguatan pencegahan, respon kasus, reintegrasi,
membantu Badan PPA dalam mengkoordinasi dan advokasi dukungan lintas sektor, monitoring dan evaluasi. Saya berharap nak, untuk di kegiatan forum anak buta tua ada anak-anak yang dari sini Bu Guru supaya bisa nanti masuk di forum anak buta tua. Karena kita ketahui kegiatan-kegiatan di forum anak buta tua itu sangat luar biasa. Termasuk juga kemarin sudah ada utusan dari sini atau dari sebelah yang ikut musrembang anak. Di sebelah di? Iya. Tahun depan semoga ada juga dari sini yang bisa bergabung nanti di musrembang anak kabupaten. Karena apa? Supaya anak juga bisa menyalurkan aspirasinya. Apa-apa aspirasi nak disampaikan di musrembang anak. Insya Allah tahun depan Bu Guru, insya Allah kami akan ingatkan supaya diundang juga di sini supaya ikut musrembang dan ada perwakilannya. Kita juga akan mengadakan monitoring evaluasi, insya Allah. Kami juga akan menjadwalkan dalam waktu dekat akan menjadi pembina upacara di hari Senin untuk menyampaikan edukasi kepada anak terkait Undang-Undang Perlindungan Anak, terkait pernikahan anak. Karena kita ketahui kemarin di masa pandemi ada beberapa anak yang menikah muda. Nah, kapan ada anak yang menikah muda, otomatis itu lagi orang tua melanggar lagi Undang-Undang Perlindungan Anak karena anak harus mendapatkan pendidikan. Anak sudah tidak bisa lagi bersekolah karena kapan bersekolah itu akan dibully. Pasti kalau ada teman-teman nikah anak kita bilang, iya menikah muda itu kan bagian dari bullying nak. Bagian dari bullying. Anak-anak yang hadir di sini harus sekolah setinggi-tingginya. Sayang dek. Ya. Sebelum lanjut berdiri dulu nak, kayaknya ada anakku yang sudah mengantuk. Berdiri dulu. Ayo berdiri. Yang betul-betul fokus. Kalau saya bilang masih mengantuk. Sebentar pelai kita main-main. Lanjut. Tugas tim kerja PATPM mengumpulkan dan menyusun data dan informasi anak dan keluarga serta memetakan permasalahan anak, kekerasan kerentanan, sumber pelayanan, mengintegrasikan data dan informasi dalam pengembangan kegiatan PATPM. Ini perlu anak terpadu berbasis masyarakat bertugas untuk mengumpulkan dan menyusun data informasi anak dan keluarga, memetakan permasalahan anak. Jadi tugasnya PTBM yang ada di desa itu seperti ini. Kalau memang ada terjadi kekerasan anak itu harus diidentifikasi. Selanjutnya menyusun rencana, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan intervensi dalam promosi hak anak dan pencegahan kekerasan dalam komponen. Penguatan tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam penguatan life skill dan pengasuhan. Penguatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat untuk mencegah deteksi dini pelaporan kasus kekerasan dan membantu korban akses pada pelayanan. Jadi begini nak, setiap ada kasus yang kita lihat di sekeliling
tolong kita laporkan ke PATPM. Atau tolong laporkan ke Bunda. Bisa laporkan ke Ibu Guru, nanti Ibu Guru yang laporkan ke kami. Kayak kemarin waktu ada kasus di sekolah ini, ya, alhamdulillah Ibu Guru tak cepat respon melapor ke PATPM, ke Bunda-Bunda, supaya permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan kalau memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Itu. Terus penguatan kemampuan anak untuk melindungi diri dan melindungi anak lainnya. Jadi kita juga harus dibekali diri untuk tidak terbawa arus. Salah satu contoh nak sayang, canggihnya sekarang sampai kita pegang HP masing-masing untuk belajar. Jujur 3 tahun yang lalu, Bunda paling tidak respon yang namanya anak-anak sekolah memegang HP. Tapi karena sekarang karena tuntutan belajar, akhirnya anak-anak diwajibkan untuk pegang HP karena keperluan belajar mengajar. Apa yang terjadi? Kalau anak tidak didampingi dalam hal belajar, bisa saja akan terjadi namanya di luar dari jangkauan kita. Anak harus didampingi. Begitu juga kita nak tolong kalau memang belajar untuk keperluan belajar, manfaatkan HP dengan sebaik mungkin. Kalau di sini Pak pakai HP Pak Guru, Ibu Guru. Enggak di? Luar biasa betul. Kalau di sekolah umum begitu. Tapi di sini kan tidak pakai di HP. Luar biasa. Terima kasih. Karena itu bagian juga dari kita bagaimana supaya anak-anak tidak berdampak. Advokasi penguatan dukungan pemerintah. Tata kelola organisasi, jangan sudah. Jadi ini terkait tata kelola organisasi PATPM. Untuk bullying selanjutnya, saya serahkan kepada Bunda Irda. Bunda Irda ini dari Pusat Pembelajaran Keluarga, karena memang kita Bu Guru di Dinas PMDP PPWA ada beberapa lembaga di dalamnya, ada beberapa kegiatan termasuk Puspaga itu sendiri. Salah satu daripada Pusat Pembelajaran Keluarga adalah untuk memberikan konseling kepada orang tua ataupun murid yang ada di sekeliling kita supaya anak-anak tersebut tidak bermasalah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dari Ibu Kabid yang sejak semalam menghubungi saya untuk bisa terlibat di kegiatan hari ini, dan terima kasih banyak kepada pihak sekolah kegiatan hari ini yang sudah luar biasa, di mana kegiatan hari ini memang belum semua sekolah-sekolah di Kabupaten Bantaeng yang melakukan kegiatan seperti ini, Bu. Jadi terima kasih banyak sebelumnya atas inisiatifnya dengan proses hari ini. Ya, masih semangat anak-anakku? Masih, ya. Jadi saya hanya menambahkan dari apa yang disampaikan tadi sama Ibu Kabid. Ibu Kabid ini adalah bos saya, ya. Jadi bersama dengan Ibu yang di samping kiri saya, dia adalah bos saya dan partner saya semua. Jadi kalau ada kasus yang berurusan dengan perempuan dan anak, maka jangan salah kalau di antara kami ini ada yang muncul batang hidungnya di depan anak-anakku. Karena memang itulah bagian dari kerja-kerja kami di Kabupaten Bantaeng. Ya. Jadi saya sedikit menyampaikan kembali bahwa di perlindungan anak dalam hal ini P2TP2 Ibu Guru itu kami banyak terlibat di dalamnya. Banyak lembaga, yaitu KPI,
di mana Koalisi Perempuan Indonesia itu yang intens dengan isu perempuannya, terus kita dari Yasmid yang intens dengan perencanaan yang responsif gender, ada dari jaringan disabilitas itu yang fokus di bagaimana bagaimana memotivasi kelompok-kelompok yang ataukah warga atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kita di sini di TP2 Komplik Ibu Guru. Iya. Izin Nak, izin Ibu Guru saya berdiri. Ya. Masih semangat toh? Masih. Iya. Saya mau coba pancing dulu apa yang tersep tadi yang disampaikan sama Ibu Kabi. Apa yang disampaikan? Bully. Apa itu bully? Hah? Menghina. Iya. Kalau kita menghina orang, masuk kekerasan atau tidak? Iya, alhamdulillah. Masih ceria, masih segar-segar menyimpang otaknya. Jadi bully itu adalah bagian dari kekerasan yang sifatnya psikis. Jadi kekerasan itu ada dua. Ada psikis, ada fisik. Ya, enggak apa-apa, Dek. Ya. Berani salah itu hebat. Dek. Ya. Jadi ada fisik, ada psikis. Yang mana yang dimaksud dengan fisik? Yang dilihat, yang seperti apa yang dilihat? Dipukul, dicubit, bahkan ada yang berdarah. Dek. Ya. Ditarik telinganya. Ya. Terus yang mana yang dimaksud dengan psikis? Yang tidak bisa dilihat. Apanya yang sakit kalau yang tidak bisa dilihat? Hati. Yang mana lebih sakit? Psikis atau fisik? Psikis, deh, karena tidak bisa dilihat. Kalau yang, dua-duanya. Tapi kalau sakit dua-duanya, Mi, apa yang terjadi? Ya, ada Tommy fisiknya, ada Tommy psikisnya. Parah, Mi, deh. Iya. Jadi, itu terkadang psikis itulah jauh lebih menyakitkan, jauh lebih menyakitkan dibanding dengan fisik. Kadang itu kalau dicubik sebentar berhenti, tapi kalau psikis kadang sampai di rumah tidak ada cubik, tidak ada apa-apa gitu, mama kan menangis ki, karena kepikiran, deh, iya, kenapa kena ditanya, sakit sekali hatiku, Maya, di sekolah bilang ke anu, deh, itu, apalagi yang masuk kekerasan psikis? Bully. Selain dari bully, apalagi? Kalau perkawinan usia anak masuk enggak bully kekerasan psikis? Masuk tidak? Oke, ya. Jadi perkawinan usia anak itu salah satunya itu adalah kekerasan psikis. Pasti bertanya, Ki, kenapa ya Ibu Guru Bunda dikasih menikah jadi dikasih duduk cantik Jaki? Karena salah satunya itu adalah memutuskan salah satu hak anak. Haknya yang mana? Hak bermain, hak belajar, ya pendidikan. Kalau sholat tidak Ji, karena biar sudah Ki kawin tetap Ki sholat, malah lebih disuruh Ki lagi sholat. Ya. Tapi ada efeknya ke situ, di mana? Kalau nanti sudah menikah, tidak bagus rumah tangganya, cerai, apa? Boleh. Masuk berurusan dengan hukum pengadilan agama. Kalau lengkap. Tapi di mana-mana itu yang namanya perkawinan usia anak tidak diakui secara negara. Nah, secara hukum. Oke. Apa lagi? Selain dari bully, perkawinan usia anak, apa lagi? Masih ada? Tunggu dulu. Kalau kutanya Ki, kalau di rumah panggil Ki kakak tak atau adik tak atau mama tak? Pokoknya bolong, dasar ini. Toh apa itu namanya? Apakah itu bully? Ya bully. Jadi begini ku kasih tahu Ki Dina, kalau ada di antara di keluarga tak mama tak bapak tak yang kadang panggil yang tidak sesuai nama tak kasih tahu Ki. Bilangi bapak jadi pelaku kekerasan. Kalau bilang kenapa ya anak? Bilang masa Ki bully bukan nama aku Ki panggil. Seharusnya nama aku Anto. Terus Dianto, Ki panggil kak nama aku Labatoli.
Di, iya. Nah panggil ke nama aku bolong. Itu kekerasan. Kasih tahu mama, kasih tahu bapak, di, kasih tahu kakak. Contoh kasus saya pernah di suatu malam saya berkumpul dengan anak-anakku. Kebetulan anakku yang laki-laki itu agak-agak hitam dan memang hitam. Bunyi toke di atas. Langsung dia bilang itu kakak toke. Dia bilang Tom itu adik, iya kakak dia toke. Langsung dicok do. Kau itu anak-anakku toke kan jolek lengko. Menangis itu anak. Saya kasih tahu kakak. Nak, kau tahu apa yang kau sampaikan itu nak? Kenapa? Aku bilang aja toke. Itu kau sudah melakukan kekerasan sama adekmu. Kekerasan bedek dan tidak dipukul ji. Protes ini kakak. Saya bilang nak, kekerasan itu bukan hanya karena dipukul adek. Tetapi dibilang yang tidak sesuai, yang bikin dia tidak nyaman hatinya, itu sudah kekerasan. Yang namanya kekerasan psikis. Nah, ya itu. Bisa dimengerti Dina? Jadi itu betul tadi yang bilang Ibu Kabit. Sebisa mungkin kita jangan jadi korban bully dan jangan jadi pelaku bully. Ya. Semoga pulang ke semua dari rumah ini ada yang kita dengar seperti itu yang tidak sesuai dengan yang tidak buat tidak nyaman kita, kasih tahu. Dina bilang awas kok kau sudah jadi pelaku kekerasan. Kalau Nabi bilang kenapa ya dan tidak kupukul coba bilang itu nu bilangnya ke anu baru tidak sesuai sakit hati mah nu bully mah itu kekerasan lagi. Jadi iya ada yang senyum-senyum jangan sampai dia yang suka bully adiknya. Enggak Ji? Enggak Ji? Ya alhamdulillah. Tadi ada yang sampaikan Ibu Kabit. Tolong diperhatikan tentang PATBM. Kenapa itu penting disampaikan Ibu Kabit di sini, nak? Karena itu PATBM dia basisnya di tingkat desa kelurahan. Malah ada di sekitaran tetangga-tetangga tak di rumah. Oke lah kalau di sekolah mungkin tidak ada dalam lingkup sekolah, tetapi di luar dari sekolah ini dalam hal ini umumnya kelurahan letak itu ada PATBM-nya. PATBM ini adalah satu lembaga yang khusus melakukan pendampingan di tingkat desa kelurahan untuk kasus perempuan dan anak. Jadi, kita om itu yang mana yang dimaksud dengan anak? Yang mana Bede? Yang mana yang dimaksud dengan anak? Sebentar mau bikin kuis Ibu Kabit, ada hadiahnya. Kalau beruntung naik umroh bagi yang mampu. Ya, jadi anak tolong diingat, disimpan di kepala, jangan sampai itu jadi bahan pertanyaannya Ibu Kabit sebentar. 0 bulan sampai 18 tahun, termasuk yang di dalam perut. Itu dalam kandungan. Adakah yang di sini yang sudah di atas 18 tahun? Tidak ada. Berarti yang selain dari bapak di belakang dengan bunda-bunda di depan, masih kategori anak. Oke. Tadi juga sudah disampaikan sama Ibu Kabit terkait dengan hak-hak anak. Tapi pancing kita di Ibu Kabit satu jina kasih tahu ki. Padahal itu hak anak ada berapa? 10. Ada yang tahu ki. Apa saja nak? Oke, selain dari itu bermain apa lagi? Belajar sama pendidikan. Selain dari itu, pendidikan, bermain, apa lagi? Kesehatan. Rekreasi. Apa lagi selain itu? Ya, kebersihan masuk kesehatan. Sama bergembira. Kesehatan. Apa lagi selain itu? Identitas. Identitas itu yang mana yang dimaksud? Kakak. Apa lagi? KTP. Ada di sini yang sudah punya KTP? Belum. Berarti apa selain dari KTP? Akte. Identitas anak. Selain dari itu apa lagi? Berapa mau disebut Bella? Yang lomba-lomba sebut tidak ku nulung nukala itu. Gapakah nu baru tuh jangan dibilang cukup bisa 10 Ibu. Bermain, perlindungan, rekreasi, pendidikan, kesehatan, kesamaan, administrasi. Administrasi itu adalah itu KTP. Apa lagi? Persamaan. Persamaan itu persamaan dalam pembangunan yang dimaksud itu yang disampaikan tadi sama Ibu Kabit.
pelibatan anak-anak dalam proses perencanaan, mulai dari tingkat desa sampai kabupaten, bahkan sampai pusat. Itu yang dimaksud ikut musrembang. Nah, selain dari itu masih ada catat-catat memang nih, jangan sampai itu jadi soal sebentar. Nah, baru hadiahnya anu luar biasa, saya juga mau ikut. Ya, kita tuntas dulu di hak anak. Di perlindungan. Di perlindungan itu yang dimaksud tadi, bahwa kita anak-anakku bisa terhindar dari segala bentuk kekerasan, baik di sekolah, keluarga, maupun di lingkungan. Makanya itu adalah salah satu masuk bagian dari 10 hak anak, perlindungan. Oke, bisa dipahami di sini? Ya, pendidikan. Kenapa masuk 10 hak anak itu pendidikan? Karena yang wajib diketahui bahwa usia anak adalah 0 sampai 18 bulan, maka anak-anakku wajib mengikuti pendidikannya sampai usia 18 tahun. Jadi jangan bilangi 17 tahun nih umurku, berhenti masa sekolah. Karena tua mah, besar mah, tidak. Selagi belum cukup 18 tahun, maka kita masih usia anak, masih berhak mendapatkan pendidikan. Kapan kita berhenti di usia itu, maka anak akan kehilangan hak. Dalam hal ini hak pendidikan. Jadi kalau ada saudara-saudaranya, anak-anakku, ada sepupu-sepupunya menikah di usia di bawah 18 tahun, itu sudah kehilangan hak pendidikannya. Dan ini tidak boleh ada bentuk diskriminasi. Yang bilang anak najib anu, anak Pak anu yang bisa sekolah sampai SMA, sampai 18 tahun. Tidak. Semua warga negara yang masih usia anak 0 bulan sampai 18 tahun itu wajib mendapatkan pendidikan. Oke. Terus selanjutnya, kesehatan. Ya. Kenapa kesehatan masuk menjadi bagian 10 hak anak? Iya, pintar. Kungai naik kejekan. Nah, biasanya itu yang di belakang duduk tidak fokus, Ki. Nih, ya, karena kesehatan itu adalah menjadi bagian tanggung jawab negara, bukan hanya saja orang dewasa, tetapi anak-anak juga. Betul tadi yang disampaikan bahwa kalau tidak sehat, Ki, bagaimana Ki bisa mengakses pendidikan yang baik dan benar. Nih, apalagi sesudah itu, administrasi, kependudukan. Kenapa penting itu? Kenapa masuk di bagian hak 10 hak anak? Karena anak berhak mendapatkan identitas. Nggak mungkin sampai masuk sekolah ianu terus anu di ya. Jadi itu salah satu bentuk pengakuannya kita sebagai warga negara Indonesia adalah identitas. Oke. Selain dari itu, ada tadi yang sebutkan bermain. Betul itu masuk 10 hak anak itu bermain. Masuk. Tuh, Jiko deh. Aja. Ah, ya, betul. Jadi, bermain itu adalah bagian dari 10 hak anak yang perlu atau wajib diberikan kepada anak. Ya. Jadi, kenapa setiap lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah itu selalu ada waktu yang diberikan kepada anak-anak untuk istirahat. Karena disitulah ruang atau kesempatan anak-anakku untuk bermain, bercerita, menghilangkan rasa penat dalam ruangan. Di situ tidak ada itu sekolah yang tidak ada jadwal bermainnya. Tidak ada. Karena itu adalah bagian 10 hak anak. Kapan ada sekolah yang tidak ada jadwal bermain, maka itu adalah sekolah yang melanggar hak anak. Makanya kalau ibu guru minta di dalam ruangan fokus belajar, ya fokus. Karena sebentar akan ada waktu khusus yang diberikan untuk bermain dan istirahat. Oke. Selain dari itu apa lagi? Rekreasi.
Masuk ke tidak itu rekreasi? Oke, jadi rekreasi, jadi bedakan itu, Bu, apa bedanya bermain dengan rekreasi? Di rekreasi itu adalah sifatnya, apa ya, iya, bersenang-senang, selain apa ya, menikmati suasana yang memang sifatnya menyenangkan hati anak. Jadi berrekreasi ini bukan hanya di tingkat sekolah yang dibutuhkan, tetapi di lingkup keluarga. Karena kenapa? Kadang-kadang itu ada orang tua yang egois. Minta izin anaknya, "Mak, mau pergi rekreasi, ada kegiatan sekolah, kita rekreasi di sini." Apa yang biasa anak bilang itu mama kan? Lampa mo kustudi, joko gurundan reto mari-marinna. Toh, biasa dia bilang begitu. Benar, pasti dia. Kalau ada yang benar kayak berarti pernah ada dengar mama ada bicara begitu, deh. Lele joka guru no tidak ada tong berhenti-berhenti dah pergi-pergi. Apa mau nu cari nak? Jadi begini, sampaikan saja bahwa rekreasi itu adalah bagian dari kesenangan untuk anak-anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua. Di, tapi dengan catatan jangan mau lepas kontrol orang tua. Kan ada juga orang tua pergi nih. Iya nak, pergi maki. Tapi tidak dia kontrol anaknya. Akhirnya anaknya diharapnya ke Hermes, dia larinya pergi di Bisampu. Belum lagi kalau tidak sama pacarnya. Oh male. Langsung semangat dah semua ibu guru. Ya, jadi mohon maaf ya, Bunda sampaikan seperti itu hanya sekedar bagaimana saya mau melihat semua senyum-senyum manista. Jangan bagi dulu ada di kepala tak, ih mau ketemu itu pergi sama cewekku, jangan mi dulu. Jangan. Belum masanya, kita masih usia anak. Jadi yang masa itu ada masanya, tapi nantilah. Bukan di tempat ini kami sampaikan. Ada nanti momennya kalau usia-usia di situ. Tetapi sebisa mungkin anak-anakku mulai dari sejak usia sekarang itu setidaknya untuk tidak terbangun komunikasi sama lawan jenis yang sifatnya bisa membawa ke hal-hal yang negatif. Saya bersyukur sekali sekolah ini tidak memberikan apa ya kepada siswa untuk pegang HP. Karena di HP lah banyak sumbernya masalah anak-anak. Di HP banyak sumbernya anak-anak. Ada tomi sumber positifnya, di situ tomi juga sumber negatifnya kalau tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi sebisa mungkin dari usia-usia inilah rentan memang Bu. Ketika anak-anak pegang HP rentan memang sesuatu yang terjadi rentan itu yang tidak diinginkan. Karena dari hasil pengamatan kami di P2TP2A itu angka kekerasan, angka persoalan anak itu di usia-usia SMP. Ini usianya di sini SMP enggak? SMP, ya alhamdulillah, enggak pegang HP. Dan rata-rata yang didampingi itu biasanya yang pertama kita cek dulu itu HP-nya. Karena biasa sumbernya di situ. Ya. Nah, tidak apa-apa berkreasi, tetapi rekreasinya sesama teman, sesama keluarga, sesama guru, dalam artian tidak ada tidak ada urusan yang sifatnya pribadi. Saya biasa kasihan kalau pergi kebetulan ada kegiatan di Bonto Saluan, saya lihat usia-usia seperti ini sudah boncengan-boncengan sama cewek, ketawa-ketawa di atas motor, baku sikiti-kiti. Apa itu? Bahkan kemarin saya sempat emosi di orang meninggal karena ada anak yang usia seperti ini dan kebetulan itu keluargaku yang dikasih berkelahi sama usia yang sudah tamat SMA. Saya bilang kalau ada masalahnya bukan ini anak dia orang yang dapat tapi yang kasih berkelahi. Itu awalnya di mana? Nonton HP, disuruh praktekkan itu baku tinju-tinju. Akhirnya ini anak usia anak yang ingin mencoba-coba bagaimana rasanya dipabit temi. Untung itu saya punya anak cepat memanggil, "Mak, itu di sana kakak ada kasih berkelahi, ini suruh praktekkan itu yang di HP ya." Astagfirullah. Jadi saya sampaikan sama mamanya, sebisa mungkin jangan selalu dikasih pegang HP dulu itu anak-anak. Oke. Ini di rekreasi.
Selain dari rekreasi apa lagi? Yang di belakang yang baju putih yang hafal itu 10 hak anak. Apa lagi, Nak? Apa lagi selain dari itu? Persamaan, sudah itu tadi yang dimaksud. Yang pelibatan anak-anak dalam perencanaan. Identitas itu tadi yang dimaksud dengan KTP, akte keluarga, apa ya, akte lahir, kartu keluarga. Termasuk di sini apa? Kartu siswa. Di ya, kartu pelajar itu. Selain dari itu masih ada. Coba lihat lagi kembali catatan tanah. Ada. Yang makanan. Ada tuh di situ di sandan dan pangan. Jadi itu makanan dan tempat tinggal. Jadi anak itu berhak mendapatkan pemenuhan gizi atau makanan serta tempat tinggal yang layak. Itu. Cukup nih kapan, Dik? Cukup nih? Oke. Nah, ini tuntas. Tuntas tahu 10 hak anak. Tuntas dengan bully. Tuntas dengan kekerasan. Jadi kekerasan ada 2, fisik dan psikis. Iya. Yang psikis itu yang batin, yang fisik itu yang sifatnya luka. Oke. Nah, sekarang saya kembali mengorek-ngorek tentang PATBM. Yang mana di sini yang mondok? Mondok. Rata-rata mondok ya. Biasanya pulang ke rumah? Biasanya ada waktu libur yang dikasih sama pihak sekolah. Nah, dikorek, disampaikan tentang PATBM. Nah, karena ini akan dekat sekali dengan kita ketika terjadi kasus pembulian, kekerasan, pelecehan di level keluarga dan lingkungan. Sehingga anak-anakku gampang mengetahui. Kalau kita mendapatkan pelecehan, kita menyampaikannya harus kemana dulu? Ada PATBM yang bisa dihubungi di tingkat desa kelurahan. Kalau di tingkat PATBM atau desa kelurahan tidak mampu menyelesaikannya, maka PATBM akan berkoordinasi dengan P2TP2A untuk melakukan pendampingan. Dina, untuk melakukan pendampingan. Nah, kalau kita bertanya siapa yang mau dihubungi, siapa-siapa saja, silahkan berkoordinasi saja di kantor lurah atau di kantor desa. Karena PATBM itu diketahui atau jelas posisinya di desa kelurahan. Nah, betul tadi yang disampaikan sama Ibu Kabit bahwa PATBM itu tugasnya memang melakukan identifikasi atau mengumpulkan data-data kasus terkait dengan anak dan perempuan di tingkat desa kelurahan. Selain itu juga PATBM juga itu biasanya melibatkan anak-anakku kalau ada kegiatan di tingkat desa kelurahan yang sifatnya kegiatan yang bisa diikuti oleh anak dan perempuan. Karena tidak semua juga kegiatan di desa kelurahan itu bisa melibatkan anak. Sehingga ini akan memudahkan anak-anakku ketika mendengarkan atau melihat kasus yang ada di sekitar lingkungan keluarga. Jadi tadi ada yang disampaikan Ibu, anak-anakku bisa menjadi apa? Pelopor dan kita jadi pelopor dan pelapor. Nah, kalau kita tidak bisa jadi pelopor dan pelakor, lincana. Pelopor dan pelapor sebisa mungkin kita jangan jadi pelaku. Ya. Jangan jadi pelaku kekerasan itu maksudnya Bunda. Entah? Tadi ada yang disampaikan juga sama Ibu Kabit. Yang disinggung itu terkait dengan ABH. Anak berhadapan hukum. Jangan saya sebut-sebut ABH, BH-nya memata yang kita ingat. Bisa dibilang. Anak yang berhadapan hukum.
Jadi itu ada 3 yang masuk kategori anak yang berhadapan hukum. Pelaku, korban, dan saksi. Catat gitu, jangan sampai dia jadi soalnya Ibu Kabit sebentar. Nah, ABH itu ya itu ada 3. Korban, pelaku, dan saksi. Ya, itu yang dimaksud dengan anak yang berhadapan hukum. Ya, simpan-simpan memang di memori tas saya ini tinggal ku kasih kulan naji kembali apa yang bilang Ibu Kabit. Nah, supaya tidak sia-sia kembali itu hadiahnya sebentar. Nih, nah, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan hukum itu tadi ada 3. Pelaku, saksi, dan korban. Nah, jadi kita berharap dengan adanya proses kegiatan seperti ini yang kurang lebih 30 orang di dalam ruangan ini, 30 siswa yang ada dalam ruangan ini setidaknya tidak jadi korban, tidak jadi pelaku, dan tidak jadi saksi. Tetapi akan jadi pelapor dan pelopor. Nah, aku lupa ini sampai juga soalnya Ibu Kabit. Itu dia nanti soalnya. Di pelapor dan pelopor. Ya. Iya. Ingat-ingat, Di. Jadi, masih ada yang mau yang butuh dijelaskan dari penjelasannya Ibu Kabit? Tidak ada, Mi? Iya, kayaknya bully. Dipahami, Mi, kekerasan. Sudah, Mi. Apa lagi? ABH. Apa lagi? PATBN. Apa lagi? Sedikit saya mau singgung-singgung. Ini kan kebetulan anak-anakku mondok. Tah? Alhamdulillah tidak ada pegang HP. Setidaknya itu bisa mengantisipasi terjadinya kekerasan yang melalui HP. Nah, tapi ada sebentar yang saya mau sentil-sentil dulu itu terkait dengan perkawinan usia anak. Saya mau tanya-tanya dulu, ayo jujur. Adakah tidak di sini yang keluarganya masih sekolah nah dikasih menikah sama mamanya sama orang tuanya? Tidak, Ji? Tidak, Ji? Ada? Di tetangga ada? Ada. Tidak. Jadi begini, saya Bunda hanya berpesan, Dina, kalau ada di antara sini, saudara, di mana? Laki-laki kakaknya atau perempuan? Perempuan, kelas berapa nak? Di sini sekolah berhenti dan baru dikasih menikah. Aduh, iya. Jadi itu sudah terlanjur nih, bye-bye Ji nak. Bye-bye Ji sama suaminya. Alhamdulillah. Syukurlah kalau bye-bye Ji. Tidak biasa Ji bertengkar. Tidak Ji, alhamdulillah. Berarti dia dapatnya suami yang sadar. Di, aku kasih tahu Kina, bantu Bunda menyampaikan hal ini ke keluarga. Kalau ada yang menikah, nah masih sekolah, tolong dikasih tahu bahwa secara tidak langsung keluarga akan mematikan masa depan anaknya. Secara tidak langsung mematikan masa depan anaknya. Karena banyak hak-hak anak yang terputus di situ, yang diputuskan oleh orang tua sendiri. Dan orang tua atau keluarga sudah menjadi pelaku kekerasan terhadap anak dengan melalui perkawinan usia anak. Oke. Bisa dibantu Bunda untuk menyampaikan itu? Insya Allah, ya. Mungkin itu saja dari saya. Kayaknya sudah terlalu cukup lengkap. Jangan sampai juga sebentar kebablasan menjawab kuisnya. Jadi perhatikan apa yang sebentar dipertanyakan oleh Ibu Kabit dari kuis itu. Jadi strateginya begini. Saya sambung Ibu Di. Kalau Ibu bertanya, memberikan pertanyaan, tidak berteriak. Tetapi satu tangan. Saya Bu. Ya, tidak dibilangkan tidak. Artinya begini, kalau ditanya Ki, berapa 10 berapa hak anak? Ada bilang 10, jangan berteriak, bilang 10, tapi bilang sendiri saya Bu. Bisa dipahami supaya jelas Ki. Yang lumba-lumba kalau lumba-lumba itu batal Ki hadiahnya. Diulangi soal dengan soal lain. Oke, mungkin itu dari saya. Bisa dipahami nak? Alhamdulillah. Ya, berdiri Ki dulu supaya tidak tegang Ki. Ayo berdiri. Saya masih mau mengulang tepuk siang. Iya, berdiri dulu semua. Jadi dengarkan
Tepuk pagi. Perbaiki dulu semua duduk tadi supaya enak kita tepuk tangan tak. Ya. Ya. Tepuk pagi. Siang. Tepuk. Ya, diulang lagi satu kali, Ya, konsentrasi. Tepuk pagi. Tepuk sore. Siang. Tepuk. Ya, sudah. Mungkin itu saja dari saya, Nak. Mohon maaf kalau ada yang kurang atau ada yang berlebihan. Yang jelas, Bunda hanya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Silakan dulu, Nak. Terima kasih Bunda Erda. Tepuk tangan yang meriah untuk Bunda Erda. Lebih kencang lagi. Lebih keras lagi. Terima kasih. Ada yang mau wawancarai dulu. Dari tadi saya perhatikan. Siapa namakan? Paruh di mana tinggal di alamatnya? Biar kasih di belakang. Oh, di Nama Laka, Dik? Di mana itu Nama Laka, Dik? Oh iya. Ndak jadi mana ngantuk, Nak? Tidur dari semalam. Hah? Sudah jadi sarapan deh. Kak dari tadi mengantuk terus ke. Ini tidak mengantuk tuh karena sudah tepuk semangat tak? Semangat. Baik. Jadi tadi sudah disampaikan Bunda Irda terkait bully, PATBM, terkait hak anak. Sekarang waktunya Bunda. Jangan dulu. Ada pertanyaan dari materi yang Bunda Irda dengan Bunda tadi sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, sekarang gilirannya Bunda kasih pertanyaan. Tadi sudah disebutkan beberapa materi yang disampaikan oleh Bunda Irda. Sebutkan 4 materi tadi yang disampaikan oleh pemateri. Angkat tangan. Apa? Satu, 2, 3, 4 hari lewat Ki Umroh gratis. Lewat Ki Umroh. Dengarkan lagi pertanyaannya. Ada 10 hak anak. Coba sebutkan 5. Yang di belakang. Sebutkan nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bagus, Nak. Ya, coba sebutkan kasih besar ki suara tak di belakang. 1 apa? 2. 4 identitas. Apa lagi? 5. Betul apa betul? Betul tahu, betul kita tahu benda, betul Mi. Ke depan ke sini, Nak. Abe Nadi, ini dipakai sholat supaya berkena saya nih. Doakan supaya Bunda sehat selalu. Ada lagi pertanyaannya. Dengarkan baik-baik. Tadi 4 materi ku bilang. 2 saja sebutkan materi yang disampaikan tadi. Materi apa? Apa lagi? Ke depan.
rajin kalau emosi kena istighfar pakai itu nak di, pokoknya sikir-sikir di supaya berkah. Makasih. Masih ada itu? Tunggu dulu, mau kulit lagi dulu. Satu lagi. Coba sebutkan siapa yang menjadi narasumber hari ini. Siapa namanya? Ke depan. Siapa? Iya. Ke depan. Berkena di jangkit lihat dari apa yang diberikan Bunda, tapi maknanya, nah ini selalu mengingatkan kita kepada Allah. Nak saya ini sehat dan sukses selalu. Terima kasih kepada anak-anakku yang hebat luar biasa. Hari ini kita telah sama-sama mendengarkan terkait sosialisasi bullying. Terima kasih kepada Ibu Guru, Pak Guru yang hari ini luar biasa. Kami sangat senang diundang ke sini. Dan ini memang adalah kemarin titipan daripada Kementerian PPPA untuk kami dilibatkan pada saat anak-anak akan memasuki tahun ajaran baru. Sekali lagi, terima kasih kepada anak-anakku yang hebat luar biasa. Semoga kekerasan tidak akan terjadi di sekolah ini. Jadikan kita pelopor dan pelapor sehingga kasus-kasus terkait anak tidak ada lagi di Kabupaten Bantaeng. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah antusias sekali. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada ibu-ibu, terutama kepada ibu pemateri, Ibu Kabid. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan ke sekolah kami. Ya, ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kami, terutama di sekolah kami ini dan umumnya untuk di Kabupaten Bantaeng. Ya, jadi ada beberapa tadi yang saya sempat, karena kebetulan selesai ini saya ada sumbu. Ya, ada kegiatan. Ya, jadi yang dibawakan tadi itu yang pertama itu bullying. Ya, jadi bullying itu adalah penindasan atau tindak kekerasan yang disengaja oleh sekelompok orang. Ya, yang kedua, kekerasan itu ada dua. Ada fisik dan ada psikis. Ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Ya, Ibu tadi bilang kalau dua-duanya terjadi, bisa menyebabkan kematian. Ya. Kemudian ada beberapa hak anak. Ada tadi disebutkan ada 10 hak anak. Ya, yang pertama yang ya, jadi sudah saya dijawab ya tadi. Ada 5. Ya. Jadi ada mendapatkan identitas, mendapatkan pendidikan, dan lain sebagainya. Ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sekolah kami. Ya, jadi saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo makan kue. Ya.
Saya Pak. Ini Pak, makasih Pak. Banyak orang. Makasih banyak. Yang siswa baru duduk kembali di, jangan dulu keluar. Masih ada materi sebentar pembagian kelas. Di? Ya. Duduk kembali. Nggak ada yang keluar toh? Nggak ada gitu? Nggak ada yang keluar toh? Ya, duduk, duduk. Ya? Biar mesin enggak apa-apa. Silakan duduk di tempatnya. Yang 3 orang kurangi, duduk di belakang. Siapa ini? Di mana tempat duduk? Kau di mana? Ke sana. Ya, kembali ke tempat duduk karena pulang di teman tadi. Kembali ke tempat nak. Ke tempat tadi. Dua orang satu, dua orang satu anu begini. Supaya tidak terlalu banyak.